Oke teman-teman, masih semangat? Pagi-pagi kayak gini, terus udah pada misa belum? Atau misalnya nanti sore? Nanti sore. Nanti sore. Berarti ini belum pada mandi ya? Jelas sekali. Sudah mandi. Bangun tidur, terus cepat-cepat, waduh ada pendalaman kitab suci KMPKS, langsung join Zoom tanpa cuci muka, jangan-jangan. Oke teman-teman, teman-teman ada yang ingat nggak tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021? Hayo, siapa yang masih ingat tema Bulan Kitab Sucinya? Ada yang ingat nggak? Atau bahkan teman-teman nggak tahu temanya? Mencurigakan ini. Nggak ada yang jawab, berarti kayaknya ada yang nggak tahu, pada nggak tahu semua ini. Sahabat seperjalanan kita. Wah benar Mbak Titi, nyontek dulu kan, searching dulu ini. Kelihatan. Jadi nggak di HP ya, Google. Padahal kita kan juga ada pembukaan bulan kitab suci ya teman-teman yang kemarin tuh, berarti ini kayaknya teman-teman tidak melihat dan mendengarkan dengan baik saat pembukaan. Bahkan kita juga ada renungan setiap minggunya loh, padahal kok bisa nggak tahu gitu ya. Ini renungannya cuma di like aja tanpa dilihat sampai selesai atau didengarkan. Oke, nah teman-teman, jadi tema bulan kitab suci tahun 2021 adalah Yesus, sahabat seperjalanan kita. Nah, itu kan sudah dibahas ya terkait tema itu, dan pada pendalaman hari ini kita akan membahas tentang Yesus, sahabat bagi mereka yang bertobat. Nah, kira-kira bagaimana sih yang dimaksud atau apa sih yang dimaksud dengan Yesus, sahabat bagi mereka yang bertobat? Nah, untuk itu, maka kita akan mendengarkan penjelasan atau pendalaman terkait apa sih Yesus, sahabat bagi mereka yang bertobat, yang akan dibawakan oleh Romo Ari. Waktu dan di layar dipersilakan, Romo. Oke, terima kasih Elsa dan teman-teman semua. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Seperti Romo Eko. Kalau Anda hari ini belum berbahagia, belum merasa diberkati, lihat Romo Eko. Rambutnya sudah memutih, melambangkan kebijaksanaan. Oke, teman-teman yang terkasih, pada kesempatan ini saya sangat senang sekali boleh bergabung dengan kalian, dengan teman-teman KMPKS, yang mana memiliki jingle yang sungguh luar biasa itu ya. Gita dan teman-teman kemarin itu sempat take video di sini untuk buat jingle kalian ya toh, jingle KMPKS. Lalu kemarin bersyukur juga ada 3 konsultan KMPKS yang sudah ditabiskan menjadi diakon ya. Masih ingat ya, ada Romo Darmuat, ada Romo Diakon Sudebyo, ada Romo Diakon Sudebyo, terus satu lagi Romo Christian. Ini adalah sukacita untuk kita semua yang saya pikir baik juga untuk diinformasikan kepada kita. Lalu pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendalami tema Kitab Suci BKSN kita yang keempat. Saya akan share screen. Nanti kalau waktunya sudah mau habis atau waktunya tidak cukup, nanti bisa di-cut ya. Kalau kepanjangan. Sabar ya, sedang loading. Oke. Semoga kelihatan ya teman-teman. Ini tema kita, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat.
Ini merupakan tema keempat dari pendalaman BKSN kita. Dan menarik untuk tema ini ialah kita akan merenungkan berangkat dari pengalaman kitab suci, juga akan dikontraskan dengan situasi kita yang saat ini sedang mengalami pandemi yang belum juga selesai, di mana kita masih tetap merasakan dampaknya yang tidak mudah. Nah, dalam lingkup inilah kita akan melihat bagaimana kita mengimani Yesus sebagai sahabat bagi mereka, bagi orang yang bertobat. Maaf, internet Anda belum 5 ya? Yo ini 150 Mbps yo. Tapi biasa akhir bulan ngadat. Baik teman-teman, ini dia kerangka besar tema kita. Tidak dipungkiri kita masih dalam situasi krisis yang biasa disebut dengan krisis multidimensional akibat pandemi COVID-19. Bahasanya keren ya, multidimensional. Bahasa lainnya ialah lumpuh dalam segala lini. Nah, terutama dampak yang paling bisa kita lihat ialah dampak ini ya di bidang perekonomian. Itu ada banyak kejadian, kasus yang minimal saya dengar itu ya dari orang-orang di sekitar sini ada keluhan tentang PHK, lalu kesulitan untuk menghidupi keluarga juga. Maka tim sosial paroki menjadi sangat penting di sini. Lalu dalam dunia pendidikan kita merasakan semua. Mungkin sampai saat ini teman-teman yang maba itu kan mungkin masih belum ketemu secara real teman-teman barunya, teman-teman maba yang lain gitu kan. Beruntung itu angkatannya si Titi, terus angkatannya siapa itu? Andi gitu ya, sudah pernah merasakan yang namanya weekend PH, terusan ya secara live, secara bareng gitu loh. Di dalam dunia pendidikan kita mengenal belajar online, dan kita di satu sisi kita juga merasakan ada banyak sekali kreativitas yang bisa muncul dari sana. Lalu di bidang agama, religius, hidup religius itu kita tahu aktivitas liturgi itu bisa dikatakan offline, yang offline itu dibatasi, bisa menjadi misa online gitu kan. Yang dulunya itu kalau awal-awal misa itu selalu ada pengumuman, bagi Anda yang membawa HP dimohon untuk menonaktifkan HP gitu kan. Tetapi sekarang kita sangat terbantu dengan adanya HP, dengan adanya teknologi untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, di satu sisi pandemi yang memiliki dampak sedemikian hebat itu menyadarkan kita bahwa betapa rapuhnya manusia, betapa kita itu sebenarnya tidak punya power yang lebih, tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Tatanan kehidupan yang sudah mapan itu ternyata bisa saja dalam sekejap kita rasakan dampaknya, bisa diacak-acak oleh pandemi begitu ya. Tetapi di satu sisi kita tidak bagaimana menyikapi masalah pandemi ini dari aspek kita sebagai orang beriman. Nah, bisa saja pandemi yang menimbulkan kesusahan, pandemi yang menimbulkan penderitaan itu bisa saja membuat kita lesu, membuat kita putus asa, kecewa, bahkan menyerah. Lalu pertanyaannya bagi kita orang-orang muda Katolik, OMK gitu ya, lebih-lebih KMPKS yang mana dasar keluarga dari KMPKS itu adalah itu kan keluarga mahasiswa pelajar Katolik Sumatera Selatan. Ada jelas di situ Katolik gitu kan, maka ini komunitas rohani. Pertanyaannya ialah bagaimanakah hidup rohani di masa pandemi? Nah, ada aneka reaksi atau dari kita masing-masing ya. Pertama, itu bisa saja kita itu tetap setia berdoa. Bahkan mungkin malah membuat sebuah habitus baru, kebiasaan yang baru. Yang biasanya itu jarang berdoa,
semakin rajin berdoa karena mengikuti komunitas-komunitas lain dan mereka isinya berdoa terus gitu kan. Bisa dilihat dari wajah-wajah kalian yang murah senyum itu bisa saja karena banyak rosario gitu kan. Lalu ada juga mungkin yang reaksinya nomor 2 ini ya, setengah-setengah lesu gitu ya. Suam-suam kuku, maksudnya waktu masih offline aja, kalau mau ke gereja itu, aduh kalau nggak sama gebetan itu, mungkin males-malesan itu kan. Apalagi ketika masa pandemi, tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang melihat. Ini bisa saja membuat kita merasa nyaman. Nggak ada yang lihat saya ke gereja apa tidak, itu kan. Lalu mungkin kalau pas ikut doa online mungkin di skip gitu kan. Ya, ada banyak pengalaman tentunya. Nanti teman-teman mungkin kalau ada yang mau sharing boleh juga. Lalu yang terakhir itu ini yang reaksi yang paling ekstrim itu ya, tidak sama sekali. Mungkin ketika sudah ditawari ini itu pertemuan BKSN ini itu kan, ya bisa dibilang nggak mau itu kan. Kalau pas mau ditawari itu bisa online gitu, mungkin ada rasionalisasi, pembenaran diri. Saya merasa tidak nyaman kalau berdoa secara online, apalagi di depan laptop. Saya tidak bisa menemukan Tuhan di sana, kan? Wah, alasannya kan kelihatannya suci ya, padahal males. Nah, teman-teman yang terkasih, sebenarnya pandemi itu menantang kita untuk berpikir ulang bagaimana menemukan Tuhan, atau lebih tepatnya menempatkan diri kita supaya ditemukan oleh Tuhan. Di sebelah kanan itu ada sebuah gambar yang menarik ya. Ada keluarga yang berdoa bersama di depan layar televisi. Di sana ada altar kecil yang disediakan ya. Dan gestur yang tampak itu adalah keluarga itu sedang memberi hormat kepada sakramen Maha Kudus. Sekilas orang kalau melihat gambar ini mungkin orang akan langsung melihat, wah ini kok nikah FLG. Nah teman-teman mungkin ada yang bertanya gitu kan, apakah demikian itu diizinkan gitu kan? Ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Nah, di masa pandemi, situasi ini sangat dekat, sangat kita rasakan. Dari situ kita bisa mengatakan bahwa yang kita sembah bukan televisi, tetapi yang kita sembah adalah Tuhan yang dihadirkan dalam tayangan di dalamnya itu. Lebih-lebih Tuhan yang hadir di dalam diri kita, yang kita imani. Nah, teman-teman, kita nanti akan bersama-sama melihat atau merenungkan tema besar kita, Yesus sahabat orang yang bertobat, dengan melihat dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Teman-teman, jika kita mulai kehilangan semangat hidup karena pandemi, kita akan melihat bahwa semangat yang membara itu juga rupanya menjadi layu dan juga dihadapi oleh jemaat di Laodikia. Dalam kitab Wahyu, mereka tergoda untuk menjalani hidup secara suam-suam kuku. Perikop ini ditulis untuk meneguhkan jemaat yang sedang lesu karena dilanda krisis juga. Jemaat Laodikia mengalami krisis karena pengejaran dan penganiayaan. Di mana ini adalah khas gereja perdana, gereja-gereja awal mereka berhadapan bukan masa pandemi, tetapi mereka berhadapan dengan penganiayaan. Karena mereka menjadi orang Katolik, mereka dikejar-kejar. Dalam situasi itu, kitab ini ditulis untuk meneguhkan umat di sana. Lantas, menjadi menarik ialah ada yang khas dari jemaat di Laodikia. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan membaca perikopnya. Saya minta ini siapa? Seksi liturgi siapa? Seksi liturgi KMPKS, Kat ya? Saya mau. Ya, tolong dibacakan ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah.
Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Next. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Oke teman-teman, ini adalah teks dari kitab Wahyu yang akan kita renungkan bersama dan kita akan melihat sedikit-sedikit di dalamnya apa yang penting untuk kita ketahui. Romo akan menawarkan sebuah penafsiran singkat tentang latar belakang konteks dari kitab yang perikop yang baru saja kita dengarkan. Di sana ada kata kunci, ada Laodikia, ada suam-suam kuku, lalu ada gambaran Tuhan yang mengetuk pintu. Kita akan lihat itu. Semoga ini menambah informasi kita, menambah wawasan kita, sekalian menjadi tempat untuk sarana kita untuk merefleksikan, bermenung. Perikop yang baru saja kita dengarkan adalah sebuah surat yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Surat ini ditulis dalam gaya bahasa dan penggambaran apokaliptik. Ini bahasanya Romo Sandi, gitu kan. Keren-keren gitu kan. Kalau bahasanya kita itu adalah gambaran masa depan yang dihadirkan pada masa sekarang. Nah, tujuan utama dituliskannya surat ini adalah untuk membangun kembali kehidupan spiritual dan moral jemaat Kristen awal dengan pertobatan yang benar. Nah, mengapa kok mau membangun kembali kehidupan spiritual dan moral? Mestinya kita bertanya. Nah, karena ada kemunduran hidup rohani jemaat. Kehidupan rohani jemaat itu diduga telah mengalami kemunduran tidak hanya karena penganiayaan dari pihak penguasa, waktu itu ada Kekaisaran Romawi yang berkuasa, tetapi juga karena kultur dan gaya hidup yang berkembang pada zaman itu. Jemaat mudah tergoda dengan penyembahan berhala yang dijalankan oleh orang-orang non-Kristiani pada waktu itu. Nanti kita akan lihat sebenarnya komposisi kultur masyarakatnya di Laodikia itu seperti apa ya. Mereka mudah berkompromi dan oportunis. Ini bahasa lainnya apa? Permisif atau cari senang sendiri gitu, bahasa yang lebih dekat dengan kita. Nah, teman-teman yang terkasih, kemunduran hidup jemaat yang dialami oleh jemaat di Laodikia ini dipengaruhi oleh situasi sosial masyarakatnya yang memang sangat mendukung gaya hidup materialistik.
Tetapi kita yakin ya, di dalam situasi yang tidak mudah itu, tetap ada iman yang senantiasa menggerakkan. Bahwa Tuhan itu baik. Allah yang kita imani adalah Allah Immanuel. Allah yang beserta kita. Tuhan tetap memberikan jalan supaya jemaat tidak terjerumus semakin dalam di dalam segala macam dosa dan kesalahan yang mereka berbuat. Tuhan membangkitkan harapan bahwa mereka yang tetap setia kepada ajaran Kristus dan cara hidup sebagai orang Kristen akan memperoleh ganjaran di masa yang akan datang. Nah, kesetiaan dan kesadaran untuk tetap bertahan dalam identitas sebagai pengikut Kristus bukanlah suatu yang sia-sia. Iman akan Kristus yang bangkit akan menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi kedua tantangan tersebut. Ini bisa kita pakai untuk membaca para martir yang banyak mempersembahkan dirinya demi iman. Jadi inilah jawaban mengapa kok orang itu sampai berani menyerahkan nyawanya untuk membela iman. Kemartiran-kemartiran yang waktu itu banyak berkembang, banyak dialami oleh gereja perdana adalah sebuah fenomena, adalah sebuah kenyataan di mana mereka hidup memperjuangkan iman yang mereka hidupi. Dan karena iman itulah mereka berani menyerahkan diri. Mengapa sampai berani menyerahkan diri? Karena ada keyakinan ini, kesetiaan dan kesadaran untuk tetap bertahan dalam identitas sebagai pengikut Kristus bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ada ganjaran di kehidupan yang akan datang. Ini yang dimaksud tadi dengan kata-kata apokaliptik. Nah, kita akan melihat sejenak tentang jemaat di Laodikia. Kelihatan nggak ya tulisan di atas itu? Semoga kelihatan. Saya kasih judul besar itu kaya harta, miskin secara rohani. Laodikia itu adalah kota penting pada masa Kekaisaran Romawi. Kota ini didirikan oleh Antiochus II pada pertengahan abad 3 sebelum Masehi. Ingat ya, 3 sebelum Masehi. Jadi sebelum kekristenan ada, kota ini sudah ada. Nama kota Laodikia itu diambil dari istri Antiochus II, yaitu Laodice. Laodikia adalah kota di wilayah Frigia yang paling makmur dan kaya, terletak 16 km di sebelah barat Kolose. Dan yang menarik untuk diperhatikan ialah ada 2 aspek di sana, aspek agama dan ekonomi. Ini yang berperan penting untuk membaca perikop yang baru saja kita dengarkan. Yang pertama, agama. Dewa pelindung kota ini adalah Zeus. Nah, bagi teman-teman yang suka melihat atau nonton film-film dari Athena, pasti sangat erat kaitannya, tahu dengan nama-nama berikut ini ya. Nah, meskipun demikian, banyak kuil untuk dewa-dewi, Apollo, Askleptos, Hades, Hera, Athena, Serapis, dan lain-lain yang dibangun di sana. Ini menandakan bahwa kota tersebut adalah kota yang religius dan toleran. Nah, dalam situasi kota yang seperti inilah orang Yahudi dan jemaat Kristen itu tinggal. Mereka sebagai kaum minoritas. Nah, dalam aspek ekonomi, kota ini adalah kota yang kaya dan makmur. Penduduknya itu membanggakan kekayaan dan kemakmuran mereka. Jemaat Laodikia juga memiliki karakter serupa. Nah, bisa dikatakan kota Laodikia itu menjadi jantung atau menjadi kota yang paling kaya, dan kemudian jemaat-jemaat yang orang-orang yang hidup di dalamnya mungkin dia akan terpengaruh dengan membanggakan kekayaan yang mereka miliki, mengandalkan apa yang mereka memiliki, lalu mereka tergoda untuk lupa berserah kepada Tuhan. Nah, inilah yang dikritik, inilah yang akan kita bahas dalam membaca teks itu. Meskipun secara material jemaat Laodikia itu kaya, tetapi dalam hal rohani mereka masih kurang. Bisa dimengerti ya, orang kalau sudah memiliki segala-galanya gitu kan, mereka tergoda untuk ya inilah yang kemudian dihidupi, inilah kemudian yang dikembangkan, inilah yang kemudian dipamerkan gitu kan.
terus kemudian lupa bahwa ada sesuatu yang lebih penting. Nah, kitab Wahyu memperingatkan mereka. Tadi kita mengenal di sana, setelah kita melihat situasi jemaat Laodikia yang seperti itu, di mana itu adalah kota yang sangat hedon, bisa dikatakan seperti itu, iman mereka ternyata tidak kuat. Iman mereka rapuh. Ketika ada penindasan, ketika ada penganiayaan, banyak di antara mereka yang meninggalkan iman. Nah, dalam situasi seperti itulah kitab Wahyu ditujukan kepada mereka. Dan yang menarik adalah di sana dikatakan bahwa Yesus atau yang Tuhan sendiri dikatakan sebagai memiliki gelar ini, Sang Amin. Dalam ayat 14 tadi dikatakan, Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 3 gelar ini memiliki makna yang simbolis, makna yang sangat mendalam. Mengapa kok menggunakan kata-kata atau gelar ini? Ini ibaratnya itu kalau kita misalkan minta tanda tangan kepada Romo Eko gitu ya. Romo Eko sebagai apa? Nah, kalau Romo Eko sebagai Piko komunitas Papringan mungkin tidak akan banyak berlaku ketika dia diminta untuk tanda tangan di suratnya ke MPKS. Tetapi kalau Romo Eko sebagai moderator gitu, itu sangat berdaya ubah itu kan, sangat berdaya guna. Nah, demikian juga dengan gelar-gelar yang disematkan di dalam kitab ini, ada Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Ini mau menyingkapkan makna yang harusnya yang akan kita kupas. Amin itu merupakan bahasa Ibrani, memiliki banyak arti, yaitu salah di antaranya adalah arti kuat, stabil, setia, benar, dan pantas dipercaya. Nah, kata amin itu juga seringkali kita pakai dalam doa, ya toh. Ketika kita mau mengakhiri doa kita sering juga mengatakan amin. Nah, kata amin itu berfungsi sebagai seruan bahwa apa yang diungkapkan adalah sungguh-sungguh jujur dan benar. Nah, dengan menyebut dirinya adalah amin, Yesus menegaskan dirinya sebagai afirmasi dari kebenaran. Kristus adalah akhir, finalitas, dan kepastian segala sesuatu. Orang tidak perlu pengganti atau tambahan lagi. Nah, kita tahu ya, di lingkungan hidup orang Laodikia, tadi ada banyak sekali kuil-kuil yang dibangun, banyak sekali dewa-dewi gitu kan. Nah, dalam situasi seperti itu, orang-orang jemaat sekalipun itu juga terpengaruh. Dan kata amin diungkapkan, gelar ini diungkapkan untuk menegaskan bahwa Yesus adalah kepenuhan, akhir, finalitas gitu ya. Lalu yang kedua, gelar saksi yang setia dan benar. Gelar saksi yang setia dan benar merupakan penegasan dari gelar amin. Sebagai saksi yang setia dan benar, Yesus akan menelanjangi segenap kepalsuan dalam diri manusia. Dalam hal ini, jemaat di Laodikia. Nah, di hadapan Yesus, jemaat dituntut untuk berani melakukan introspeksi secara jujur, serta memperlihatkan keinginan yang serius dan tulus untuk perubahan hidup. Maksudnya gini, jadi di sini dikatakan saksi yang setia dan benar. Jemaat yang mereka memiliki pergumulan dalam hal kesetiaan karena mereka ada yang bisa dibilang mereka tergoda untuk melakukan penyembahan kepada dewa-dewi, maka nasihat atau gelar yang akan disematkan ya saksi yang setia dan benar. Nggak usah kemana-mana gitu loh. Inilah Tuhan Yesus yang adalah setia dan benar. Jadi bagi orang yang memiliki pergumulan dalam hal kesetiaan, tentu kita akan lebih nyes kalau kita itu dinasehati oleh orang yang setia. Kalau bagi orang yang tidak lurus itu kan, tidak benar, mungkin kita juga akan lebih nyes ketika kita itu dinasehati oleh orang yang benar, oleh orang yang lurus hati. Nah, demikian juga gelar ini disematkan dalam rangka itu pula. Gelar yang ketiga ialah
permulaan dari ciptaan Allah. Dalam konteks dunia Romawi, permulaan adalah gelar ilahi. Kaisar Romawi itu digelari princeps, artinya yang pertama di antara penduduk Roma. Nah, tetapi sedikit berbeda dengan pandangan dunia Romawi, gelar permulaan dalam teks ini lebih bermakna teologis, yaitu sebagai sumber dan asal. Dengan begitu, Tuhan Yesus mau menampilkan diri sebagai sumber segala ciptaan. Nah, sumber segala ciptaan ini ada dua makna. Bukan hanya ciptaan yang ada saat di dunia saat ini, tetapi dia adalah juga permulaan untuk atau yang menciptakan di dunia yang akan datang. Nah, ini teman-teman, dengan menyebut 3 gelar itu, penulis kitab Wahyu hendak memperlihatkan peran dan posisi Yesus dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia ini. Dia berdaulat, berkuasa, dan abadi. Gelar tersebut menambah keseriusan teguran Yesus kepada jemaat di Laodikia. Nah, 3 gelar ini kurang lebih memiliki fungsi yang seperti itu. Semoga ini tetap diingat ya, teman-teman. Oh iya, tadi si Catherine tadi mengingatkan saya bahwa ternyata ada kuis ya. Maka sebentar lagi kita akan ada kuis ini. Slide selanjutnya adalah kuis. Maka yang bisa menjawab atau mungkin raise hand, angkat tangan, nanti langsung ditunjuk, lalu akan diberi kesempatan untuk menjawab. Ini saya tetap share screen atau gimana? Catherine? Pertanyaannya tadi ada di PPT kan, Mo? Ada. Langsung aja, Mo. Oke. Ini ya, kuis pertanyaan yang pertama. Sebutkan 3 gelar Yesus yang dipakai dalam perikop ini. Masih ingat? Raise hand. Raise hand, ayo. Mereka menyesal kenapa tadi saya tidak screenshot atau foto PPT. Ayo. Aku cuma tahu 2. Berarti doorpress-nya setengah, Mbak Titi. Tapi artinya ada 3. Apa? Berdaulat, berkuasa, dan abadi. Itu yang terakhir. Salah ya, Bang? Apa? Sebenarnya? Ayo. Cuman 2 aku tahu. Sang Amin, permulaan dari ciptaan Allah, satunya tidak tahu. Ayo. Tadi kan sudah dijelas. Ayo, satu lagi. Bagaimana? Penentunya siapa nih jadi? Kalau yang menjawab 60%? Bagaimana moderator? Jawaban diterima atau apakah ada yang mau melengkapi? Itu Ya, ada ayo, Maria yakin. Yusuf. Deg-degan ya. Deg-degan ya. Ada Amin. Bener nggak ya, Mas? Iya, disebutin dulu baru ditentukan Ada benar Oh, apa tambahin salah. Viko dari yang aku ucapin tadi, nah, Yupi. Coba ulangi kau ucapin apa? Amin. Sang Amin, deh. Sang Amin. Terus permulaan dari ciptaan Allah. Sikok lagi Yang apa? ketiga. Saksi yang setia dan benar. Hore. Oh, Berarti doorpress-nya bagi 2 ini, Romo, Mbak Titi, dan Mbak Yuki. oke ya, diaturlah kalian pokoknya ya. Oke. Amin, gelarnya adalah Amin. Saksi yang setia dan benar dan Permulaan dari ciptaan Allah. yes, permulaan dari ciptaan. Oke. Yang sudah jawab, nanti boleh jawab lagi nggak, Elsa? Enggak dong, Romo, biar bagi-bagi yang lainnya juga. Kalau sudah Nanti jawab, nanti 150.000 ke Mbak Yupi semua kan? Seneng dia. oh gitu, belanja dia. Terus kalau yang sudah jawab tapi salah, boleh coba lagi kan?
Boleh Romo, boleh. Oh ya, Titi jangan jangan berkecil hati. Baik teman-teman, itu tentang gelar yang disematkan kepada Tuhan Yesus dalam rangka untuk menasihati jemaat di Laodikia. Ini kok nggak gerak? Oke. Nah teman-teman yang terkasih, di sana tadi ada namanya disebutkan juga karakter suam-suam kuku. Mungkin kita yang saat ini yang hidup di masa kini mungkin ya apa mengetahui suam-suam kuku itu kayak apa? Kayak setengah-setengah gitu ya. Tetapi ternyata ada konteksnya teman-teman. Istilah suam-suam kuku dikaitkan dengan kualitas air di kota Laodikia. Meskipun kaya, kota ini mempunyai permasalahan yang serius dalam hal persediaan air. Maka untuk memenuhi kebutuhannya, Laodikia itu menerima air yang dialirkan melalui saluran air, aquaduk, dari sumber air yang berada 10 km di sebelah selatan kota. Nah, ketika masih berada di mata air, di sumbernya, air ini masih dingin, segar. Namun, saat sudah berada di kota, sudah mengalir sejauh 10 km itu, airnya ini tidak panas dan tidak dingin. Nah, inilah yang dimaksud dengan suam-suam kuku. Air seperti ini dapat membuat perut tidak enak, sehingga terasa ingin muntah, itu kan kalau untuk dikonsumsi. Nah, inilah asal-usulnya. Mengapa kok penulis itu memakai analogi suam-suam kuku? Kualitas air di kota Laodikia dipakai untuk menggambarkan kualitas hidup rohani jemaat Kristen di situ. Sudah minoritas, lalu mereka masih labil gitu ya. Bagi Kristus, mentalitas hidup yang panas atau dingin itu ternyata masih lebih baik daripada suam-suam kuku, teman-teman. Kalau di Injil lain, di Injil itu dikatakan yes or no, itu kan, katakan tidak, kalau tidak katakan ya, kalau ya selebihnya itu berasal dari si setan, itu kan. Nah, tetapi ini lain ya dari situ. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa mentalitas hidup yang panas dan atau dingin itu ternyata jauh lebih baik daripada suam-suam kuku. Daripada berdiri di daerah abu-abu gitu ya. tidak kanan, tidak kiri. Nah, tapi kata panas dan dingin di situ sebenarnya memiliki makna simbolis. Kata panas seperti panasnya air yang mendidih menunjukkan pada semangat yang bernyala-nyala. Di daerah sekitar Laodikia itu ada sumber air panas. Air panas itu bisa dipakai untuk menjadi kolam pemandian yang sangat segar, yang bisa sangat nyaman untuk tubuh. Dan ini sangat berdaya guna gitu kan. Nah, lalu di sana juga dari kita ketahui ya ada sumber mata air itu. Kata dingin itu merujuk pada makna kesegaran. Air yang dingin dari sumbernya itu kan segar. Nah, mengapa kok mentalitas yang panas atau dingin itu lebih baik gitu ya daripada suam-suam kuku? Karena konteksnya seperti itu. Kalau suam-suam kuku itu ya tadi tidak banyak berdaya guna itu sebenarnya, itu kan hanya karena kepepet gitu kan, karena kalau dikonsumsi bisa membuat perut sakit gitu kan. Nah, ini dua simbolis ini, panas dan dingin, di mana panas itu bisa diartikan sebagai semangat yang menyala-nyala dan dingin itu sebagai makna menyegarkan, itu ternyata tidak dimiliki, tidak tampak dalam diri jemaat Laodikia. Mereka mungkin bisa kita ketahui ya, mereka hidup sebagai minoritas, di tengah mayoritas seperti itu, mereka mungkin cari aman. Lalu kemudian mereka permisif, dan mereka takut untuk menampilkan simbol dirinya. Mungkin kalau sekarang itu, gambarannya mungkin bisa dilihat, misalkan kalau kita tuh berkumpul bersama, mau makan bersama, mau makan di rumah makan, atau makan di tempat umum itu, mungkin kita merasa takut untuk membuat tanda salib gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, ya mungkin seperti itulah yang terjadi ketika
kita membayangkan jemaat di Laodikia hidup di tengah mayoritasnya. Mungkin ada rasa-rasa tidak berani, tidak tampak, atau suam-suam kuku tadi ya. Panas enggak, dingin enggak. Nah, lalu ini yang menarik. Barang siapa, kok kelihatan ya? Barang siapa yang dikasihi, ia kutegur dan kuhajar. Nah, teman-teman yang terkasih, dalam situasi ini, jemaat yang begitu, jemaat yang konteks ekonominya itu kaya dengan memiliki kekayaan yang luar biasa begitu, tetapi mereka memiliki kerapuhan, mereka lemah di bidang di hidup rohani, ada 3 nasihat yang ditampilkan. Yang pertama itu membeli dari Tuhan emas yang telah dimurnikan dalam api. Ini sungguh-sungguh bahasa simbolis, teman-teman. Istilah membeli itu harus dimengerti sedalam konteks mendapat kekayaan rohani dari Kristus. Kalau kita mengartikannya secara harafiah, membeli dalam arti untuk mengakuisisi, membeli supaya kita memiliki hak terhadap yang kita beli, itu bukan itu maknanya. Membeli kita maknai dengan mendapat kekayaan rohani dari Kristus. Jemaat Laodikia yang miskin secara rohani itu harus membeli emas surgawi. Emas ini tidak dapat dibeli dengan harta manusia ataupun dibayar dengan jasa manusia, tetapi hanya melalui iman akan Kristus. Nah, ini adalah nasihat pertama. Yang kedua, pakaian putih. Karena mereka telanjang secara rohani, maksudnya telanjang itu tadi ya karena mereka tidak kaya secara rohani, Tuhan meminta mereka untuk mengenakan pakaian putih. Mereka memiliki pakaian yang mewah, tetapi diminta untuk memakai pakaian yang sederhana, yaitu pakaian putih. Nah, pakaian putih ini adalah makna simbolis. Selain aspek kesederhanaan, warna putih menunjukkan pada kemurnian dan kesucian. Nah, dengan mengenakan pakaian putih, jemaat dimurnikan oleh pengampunan dosa melalui kurban Kristus dan memulakan untuk yang nasihat nomor 2. Aspek pertobatan itu perlu dan penting. Lalu yang ketiga, nasihat ketiga, mereka diminta untuk mengolesi mata dengan minyak supaya dapat melihat. Kita harus tahu latar belakangnya ya. Nasihat ini perlu dipahami secara simbolis karena apa? Karena kota Laodikia adalah produsen minyak untuk obat mata yang terkenal di provinsi Asia Kecil atau Turki. Kita tahu ya, mungkin ini juga sebabnya di daerah Timur Tengah itu menjadi ladang minyak yang hebat gitu. Nah, meskipun mampu membuat obat untuk mata, sebagian penduduknya termasuk jemaat Kristen di sana mengalami kebutaan rohani, kekeringan. Pengolesan minyak di mata harus dilihat sebagai proses penyembuhan spiritual dan pencerahan rohani yang disediakan oleh Kristus. Ada 3 nasihat ya yang ditawarkan kepada jemaat di Laodikia. Pertama, itu dengan membeli emas yang dimurnikan dalam api, yang kedua pakaian putih, dan yang ketiga adalah minyak, diolesi dengan minyak. Nah, yang menarik adalah ini teman-teman. Mungkin kalau kita melihat nasihat itu tadi, kita akan bertanya, mengapa demikian? Dasar biblisnya jelas ya. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Nah, ilustrasi yang saya pakai adalah gambar ini kayaknya menampilkan ayat yang baru saja kita dengarkan. Orang yang cerewet dan suka menegur kita, itu boleh jadi adalah orang yang paling sayang dengan kita. Catherine senyum-senyum.
Misalkan kita lihat orang tua kita ya, mereka mungkin cerewet kepada kita, udah makan belum, sudah misa belum, terus apa lagi, biasa titi itu di peluit ya, bunyikan peluit karena bapaknya guru olahraga. Bangun gitu kan, aduh itu. Mungkin kita akan merasa gelisah gitu kan, mungkin merasa risih gitu kan dengan nasihat yang ini itu, mungkin kadang-kadang ya nasihatnya itu saja gitu kan. Tetapi di balik mungkin perasaan kita jengkel, di sana juga ada kasih yang ditampilkan, kasih yang ditawarkan. Maka ungkapan ini menarik sekali, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ini mungkin jangan dikutip semena-mena juga, nanti main tangan kalian nih, kuhajar kamu karena saya mengasihi kamu. Bahaya ini nanti. Oke teman-teman, lanjutnya ialah puncak dari nasihat itu adalah ini, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Setelah memberi nasihat, Yesus kemudian memberi sebuah perintah tegas. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hati dalam bahasa Yunani itu disebut Zelui. Frater Hofer sangat lincah dalam mengatakan hal ini. Saya takut kecetit. Secara harafiah, kata ini berarti bersemangatlah atau bernyala-nyalalah. Dan ungkapan ini sangat cocok untuk jemaat di Laodikia. Yesus mengajak jemaat di Laodikia untuk berubah dan memiliki mentalitas yang suam-suam kuku itu untuk menjadi semakin greget gitu loh sebagai pengikut Kristus. Tidak takut untuk menghadapi kenyataan bahwa ada penindasan dan penganiayaan. Lalu yang kedua, bertobatlah. Bertobatlah, kata yang dipakai ialah metanoia. Semoga tidak salah ya saya mengucapkannya. Itu bahasa Yunani juga. Artinya berbalik. Berbalik bukan hanya perubahan sikap dan perilaku yang tidak baik di masa lampau, tetapi juga perubahan dari cara berpikir kita. Jadi sungguh-sungguh perubahan, peralihan yang total. Tidak hanya setengah-setengah. Nah, pertobatan macam inilah yang kemudian dikehendaki bagi pengikut Kristus untuk bisa mendapatkan atau bisa dibilang untuk tetap bisa bertahan, mendapatkan kehidupan yang kekal dan setia dalam iman. Perubahan sikap dan perubahan perilaku harus didasarkan oleh perubahan cara berpikir dan cara pandang kita. Bisa saja kalau kita merubah sikap kita, perilaku kita tanpa mengubah cara pikir kita, mungkin kita akan kembali lagi ke cara hidup yang lama. Maka metanoia itu diartikan sungguh-sungguh sebagai berbalik. Berbalik secara sikap, perilaku, dan juga termasuk di dalamnya adalah pikiran kita. Cara pikir kita. Ada kuis guys. Are you ready? Kuis yang kedua, ini tidak lebih sulit daripada yang pertama. Sudah siap? Nanti mohon bantuannya untuk dilihat siapa yang angkat tangan ya, langsung angkat tangan. Angkat tangannya di sini di Zoom biar tahu. Nah, kalau angkat tangannya di depan kamera mungkin sulit untuk dilihat. Oke. Are you ready? 1, 2. Titik, siap. 3. Sebutkan 3 nasihat yang disampaikan Tuhan Yesus untuk jemaat di Laodikia dalam perikop Injil. Siapa itu? Mila. Dulu Romo tadi. Siapa? Elsa. Elsa ya? Siap. Oke, Elsa. Oke. Saya tak lihat SS-an dulu. Langsung ya. Aduh, lihat SS-an dia mah. Aduh. Waduh, nggak aci nih, nggak aci. Mana? Nah, hilang. Ayo. Hitung 3, ya hangus ya. 1. Aku taunya 2. 2. Iya apa?
Yang kedua berpakaian sederhana dengan pakaian putih. Terus, Terus yang ketiga olesi mata dengan minyak. terus Yang satu, oh mana? satu. Oh yang pertama membeli Dua. dari Tuhan emas yang telah dimurnikan dalam api. Bagaimana moderator? Layak nggak Walik-walik dijawab? ngono. Bagaimana kamu kalau ndak urutan ndak apa-apa kan? Yang penting 3. Harus urut dong. Harus Ulangi nih, ulangi nih, tak ulangi nih. Ulangin. Tak ulangi. Ulangin. Oke. Yang pertama, membeli dari Tuhan emas yang telah dimurnikan dalam api. Yang kedua, berpakaian sederhana dengan pakaian putih. Terus, Yang ketiga, olesi mata dengan minyak. nah itu baru urut. Moderator, kalau misalkan jelaskan gimana Pak Moderator? Tanya setuju ya, karena dia lihat SS. Pasti Roma ya. Tapi sebenarnya harusnya dihafal tadi itu. Tapi nggak apa-apa lah, SS itu juga usaha kok. Oh ya. Dong. Kreatif berarti pikirannya jalan mau harus screenshot nih biar dapat 50.000. Ah, iya dong. Aduh. Oke ya, deal ya. Selamat ya Elsa atas usahanya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Masih ada beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman ini sudah di penghujung akhir-akhir. Jangan khawatir. Nah, teman-teman yang menarik ini adalah Yesus adalah sahabat orang yang bertobat. Dari perikop tadi, di mana kita bisa melihat bahwa setelah kita melihat konteks sosial ekonomi dari masyarakatnya atau jemaatnya, di mana mereka itu orang-orang kaya bisa dibilang begitu, minoritas, lalu tetapi mereka memiliki keprihatinan di dalam hidup rohaninya. Di sini Tuhan tetap hadir. Di sana dikatakan bahwa tindakan Yesus mengetuk, mengungkapkan kesabarannya untuk terus-menerus mengajak jemaat membuka hati akan kehadirannya. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Merupakan undangan penuh cinta dari Tuhan Yesus sendiri. Teman-teman, kalau merenungkan satu kalimat atau satu ayat ini, sungguh-sungguh sesuatu yang menyentuh sekali. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membuka, maka Tuhan Yesus akan hadir bersama untuk makan bersama dengan orang yang ada di dalamnya. Nah, kita tahu ya, Yesus itu membenci dosa, tetapi menyayangi orang berdosa. Kita umatnya, dan termasuk juga jemaat di Laodikia, yang mereka itu suam-suam kuku, tetapi Tuhan Yesus tetap memiliki hati untuk mereka. Tuhan Yesus tetap menasihati mereka. Tuhan Yesus tetap hadir, bahkan menawarkan diri kepada mereka untuk mengetuk pintu agar mereka membuka hati mereka, membuka diri mereka supaya Tuhan Yesus bisa tetap singgah bertahta di dalamnya. Nah, teman-teman, saya pikir ini adalah pokok inti dari permenungan kita. Untuk kita yang mungkin tadi ya, karena pandemi kita semakin disemangati untuk bermalas-malasan, karena pandemi kita semakin didukung gitu kan, untuk tidak rajin ke gereja, tidak rajin berdoa, mungkin ini adalah kesempatan untuk kita merenungkan kalimat ini. Bahwa Tuhan Yesus itu selalu berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ini adalah gambaran simbolisasi bahwa Tuhan Yesus selalu menghampiri, Tuhan Yesus selalu berinisiasi untuk menyelamatkan kita semua. Nah, siapa yang bertelinga hendaknya ia mendengarkan. Ungkapan ini seringkali kita dengarkan juga dalam bacaan-bacaan Injil. Nah, Yesus mengakhiri pesan dan peringatannya dengan perkataan ini. Mereka yang mendengarnya diharapkan tidak memandang sebelah mata. Ungkapan ini dikatakan mengapa gitu kan? Ya karena memang ini untuk menegaskan bahwa
apa yang diungkapkan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perikop tadi, nasihat-nasihat itu sangat penting dan itu jangan sampai dipandang sebelah mata. Inilah yang menjadi penekanan bagi jemaat di Laodikia untuk menasihati mereka agar mereka beralih dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru. Ada kuis lagi guys, singkat banget sudah ada kuis, ya ampun. Nah, nanti sudah lupa jangan-jangan. Oke ya, siap ya. Oke, pertanyaan apa? Tolong. Dapetin aku ya, Mong. Spoiler. Aku belum makan ini, Mong. Nanti di WA ya jawabannya. Aduh. Oke ya, ready guys? 1, 2, 3. Apakah kata bertobat dalam bahasa Yunani dan apa maknanya? Alamat. Ayo. Ini. Wih, Andi. Tadi Mbak Titi dulu mau yang resen. Kan Titi udah. Andi dulu. Berarti yang kamu tadi bagi 2 sama aku ya, Yupi? Jangan. Ini Andi loh. Andi ya. Andi, tidak apa Andi. Gantian cowok. Iya. Langsung jawab, Romo. Ya. Apa kata bertobat dalam bahasa Yunani itu artinya metanoia, kalau nggak salah ya. Maknanya itu berbalik, bukan hanya perubahan sikap dan perilaku yang tidak baik di masa lampau, tetapi juga perubahan cara berpikir. Oke. Saya, Pak Moderator. Ya, meskipun nyontek boleh lah. Sah. Contek apa? Itu Romo. Oke ya, thank you. Yap. Bertobat. Bahasa Yunaninya adalah metanoia. Andi sudah siap bertobat? Belum Romo. Jujur Atau sekali ya. sedang bertobat deh. Oke teman-teman, ini penutup ya. Tobat adalah obat. Pesan utama perikop dari Wahyu 3:14-22 adalah agar kita semakin mawas diri terhadap godaan untuk mempercayakan hidup kita kepada harta dan kekayaan. Jadi jangan sampai kita itu diperbudak oleh harta dan kekayaan. Kalau saat ini hidup kita itu masih terfokus untuk cari ini itu, ya memang penting ya, materi itu penting. Kalau kita tidak bisa makan, kita tidak bisa memuji Tuhan dengan baik juga ya toh. Tetapi yang mau disasar ialah jangan sampai kita itu terlalu terfokus ke situ sehingga kita itu lupa akan makna hidup kita sesungguhnya. Jika kita terlalu terfokus pada hal semacam itu, apa bedanya kita dengan mereka-mereka yang tidak beriman? Seperti yang dialami oleh jemaat Laodikia, uang, harta, dan kekayaan adalah godaan yang paling berat. Nah, seringkali kita pun juga berkarya ini itu demi uang, gitu kan? Dan jangan sampai mentalitas materialisme itu menguasai diri kita, sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal-hal materi yang sifatnya itu untuk kepentingan pribadi, apalagi itu sudah melampaui batas, misalkan dalam skala keserakahan gitu. Semuanya itu membuat orang terjebak dalam mentalitas sudah tercukupi, self-sufficient. Mungkin benar ya bahasa Inggrisnya. Artinya sudah tercukupi karena harta, sehingga Tuhan tidak diberi tempat, sehingga Tuhan bisa saja bukan lagi menjadi prioritas dalam hidup kita. Pandemi mengingatkan kita bahwa materi itu penting, tetapi di satu sisi materi itu fana. Hendaknya kita lebih mengarahkan hati, mengarahkan hidup kita, mengakarkan hidup kita kepada Tuhan sebagai harta sejati dan kekal. Maka teman-teman yang
terkasih, saya sedikit mau bersharing. Di masa pandemi ini kan kami di paroki itu memang apalagi ketika lockdown kemarin ya, bulan Juli sampai bulan Agustus kemarin itu kita tidak ada misa offline. Kita membuka untuk misa online. Nah, di misa online itu kan seringkali kita bertanya, apakah ini daya ubahnya, apakah Tuhan juga berkarya melalui kita itu berdoa dengan di depan laptop seperti tadi. Dari situ ketika pengalaman kami ketika berdoa bersama secara Zoom meeting, kita biasanya misa lalu pakai Zoom meeting gitu, dan di awal itu dibuka memang mereka yang ingin didoakan, mereka akan melampirkan intensi-intensi, dikirim lewat WA, lalu kita akan bacakan di awal sebelum misa mulai, itu ada petugas yang membacakan intensi doa itu. Nah, ada yang minta jodoh, ada yang minta kelancaran dalam usaha, ada yang minta aset rumahnya cepat laku terjual, ada yang usahanya untuk di bidang properti itu bisa terjual, ada yang minta kesembuhan gitu ya, seperti biasa. Nah, ini yang mau saya sharingkan ialah dalam dinamika berdoa bersama itu, mereka ada yang bersharing bahwa semenjak ikut doa bersama dalam misa secara online itu, dengan ketekunannya setiap jam 6.15 sore bersama berdoa, mereka sangat merasa bersyukur. Mengapa? Karena mengalami kepenuhan, mengalami sukacita. Lebih-lebih kuasa Tuhan itu juga nyata lewat ketulusan berdoa itu. Mereka yang memiliki properti yang sudah lama sekali tidak laku terjual, di masa pandemi ketika ikut berdoa bersama itu, dia sampai bisa menangis terharu karena aset atau propertinya itu laku. Bahkan jauh melebihi bisa dibilang ini sudah lama, properti yang sudah lama sekali, perumahan sudah lama sekali tidak laku, tapi di masa pandemi ini kemudian bisa laku terjual. Ya, juga selain itu juga mereka ada yang mengalami sukacita pendamaian, ada sukacita pengampunan. Ada sebuah keluarga yang ibu dan anak perempuan, mereka tinggal bersama serumah, 2 orang itu, tetapi selama bertahun-tahun mereka itu tidak pernah ngobrol. Jadi bisa dibayangkan ya, mereka hidup bersama tetapi mereka tidak pernah ngobrol satu sama lain. Ketika ikut berdoa dan berani menyampaikan intensi dan didoakan setiap hari, puji Tuhan, akhir-akhir ketika mengikuti misa itu ya mereka bisa duduk berdua bersampingan dan kelihatan mereka sangat akrab sekali. Dan saya pikir ini adalah mujizat yang tetap nyata, tetap real untuk saat ini. Nah, teman-teman yang terkasih, di masa pandemi ini mungkin bagi kita tetap memiliki tantangan, mungkin kita memiliki pergumulan, tetapi yakinlah bahwa Tuhan tidak tidur, bahwa Tuhan tetap hidup, tetap menyertai kita. Maka undangan bagi kita ya berbalik kepada Allah buat ya kita yang merasa masih suam-suam kuku. Nah, peringatan kepada jemaat Laodikia untuk menjauhkan diri dari mentalitas suam-suam kuku juga bergema untuk kita sekarang ini. Kondisi yang tidak memungkinkan untuk pergi ke gereja bisa saja membuat semangat sebagian umat dalam menjalani hidup rohani semakin luntur. Tetapi di sisi lain, pandemi justru menjadi saat untuk mendewasakan iman kita, menemukan kesempatan untuk menciptakan alternatif baru, agar identitas kita sebagai murid Kristus tetap terpelihara. Oke, itu teman-teman dari yang bisa Romo berikan. Lalu terakhir adalah pertanyaan refleksi atau sharing untuk kita. Apakah dalam masa pandemi, masa krisis karena COVID-19 ini, kita mengalami kemunduran dalam hidup rohani sehingga terjangkit virus suam-suam kuku. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengatasinya sehingga virus itu tidak semakin menyebar dan melumpuhkan hidup rohani kita. Yang terakhir, apakah masih ada alternatif baru untuk mengembangkan cara beribadah? Apakah perayaan Ekaristis secara online
atau streaming dirasa sudah cukup untuk hidup rohani kita. Nah, teman-teman, ini yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Semoga bisa menambah sedikit inspirasi untuk merenungkan sabda Tuhan, juga mengisi hati kita agar kita semakin mendekatkan diri berbalik kepada Allah dan memiliki semangat yang kuat untuk berani menumbuh kembangkan iman kita di tengah pandemi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Romo Ari atas pendalamannya dan pertanyaan kuis.